Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwina. Saya kelas 11 1 SMA. Di sini saya akan menceritakan tentang masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada tahun 650 sampai 1250 periode. Ini disebut periode klasik. Pada waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau juga disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah atau juga disebut Daulah Abbasiyah. Masa kerajaan pada masa Bani Umayyah ditandai dengan meluasnya Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah. Masa kejayaan pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan. Contohnya pada bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan militer. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan Islam di masa kejayaan. Faktor internal adalah konsistensi dan keistiqamahan umat Islam pada masa ajaran Islam, dan juga ajaran Islam yang menjadi mendorong umatnya untuk maju. Lalu Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat seluruh alam, dan juga Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam meraih kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya yang sudah lebih dulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga adanya gerakan terjemah pada periode klasik yang dilakukan dengan giat. Tokoh-tokoh pelopor kebangkitan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Al-Kindi. Beliau terkenal karena menulis buku-buku tentang filsafat, matematika, dan ilmu kedokteran. Beliau juga sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu kimia dan memperkembangkan penggunaan alkohol dalam obat-obatan. Beliau dikenal sebagai bapak filsafat Arab karena beliau mengembangkan gagasan filsafat Yunani kuno dalam konteks pemikiran Islam. Yang kedua ada Al-Farabi. Beliau sering disebut dengan the second teacher setelah Aristoteles. Beliau menulis banyak karya di bidang filsafat, musik, dan politik, termasuk gagasan tentang negara ideal dan menciptakan teori tentang kebahagiaan. Yang ketiga ada Ar-Razi. Beliau terkenal karena menulis banyak karya tentang obat-obatan dan pengobatan penyakit. Beliau juga mengenalkan metode ilmiah dalam praktik kedokteran. Beliau dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Yang keempat ada Ibnu Sina. Beliau adalah ilmu terkemuka dalam bidang kedokteran, filsafat, dan matematika. Beliau menulis lebih dari 200 karya ilmiah, termasuk The Canon of Madin, yang menjadi buku ajar kedokteran selama berabad-abad. Dan yang terakhir ada Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang matematikawan muslim yang disebut bapak matematika Arab. Beliau menyusun kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah yang menjadi dasar bagi pengembangan ilmu matematika modern. Demikian masa kejayaan Islam antara tahun 650 sampai 1250 Masehi, merupakan periode yang penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.